Oke, selamat pagi ya. Jadi materi tinggal ini ya, decision tree sama genetic programming ya. Ya, ya. Apa namanya? Ini ya. Rencana juga apa ya? Kalau minggu ini saya benar-benar banyak kegiatan sini juga kuliahnya kayak sebentar gitu ya, sebentar. Apa namanya mungkin minggu depan gitulah ya. Rencananya apa ya? Mana dia? Kok nggak ada data mining di sini? Tunggu ya. Lagi buka beraja ya. Apa namanya bagian ini ya, bagian apa namanya? Bagian decision tree ini maunya saya ganti dengan word clustering ya. Sempat saya bahas sih juga di ini ya. Di apa namanya tuh? Di eh, dokumen clusteringnya kemarin ya. Itu aja mungkin saya ganti nanti ya. Kalau decision tree ya supervise ya murni. Bisa sih dipakai clustering ya, bisa dipakai clustering diakalin tapi ujungnya supervise juga ya. Itu ya. Genetic programming mungkin sekalian saya ini ya sebagai pengetahuan tambahan aja mungkin ya. Apa namanya saya ini ya apa namanya rule based clustering sendiri ini ya sebenarnya ya, apa namanya cuma populer di beberapa publikasi Jepang aja gitu ya dan saya tidak menemukan literatur selain bahasa Jepang gitu. Ya, jadi mungkin rencana saya sendiri sih yang mau nulis buku ya tentang ini yang berbahasa Indonesia gitu rencananya karena apa namanya itu bidangnya prof saya waktu ngambil S3 banget gitu ya. Itu sebenarnya ya itu ya jadi ya ini ya nanti ya decision tree. Ya, nanti saya mungkin kalau sempat ganti pakai word clustering ya walaupun tidak keluar di UAS ya. Nah, di UAS dia tidak ada tugas ya tidak ada langsung aja UTS UAS ya 2 kali ini ya. Karena saya lihat juga kayak apa namanya kurikulumnya kayak aplikasi AI gitu ya punya Propasa itu juga 2 kali project aja gitu ya. Jadi ya saya menteladani yang itulah gitu ya. Yang itu lebih lebih cocok kayak gitu ya. Ini sih apa namanya mau rencana juga ini kan ya kurikulumnya mau diubah UTS ditiadakan gitu ya ada rencana gitu juga dari kurikulum. Jadinya apa namanya UTS diganti ya lebih bebas lah evaluasinya gitu ya bisa evaluasinya tiap pertemuan dengan kuis kecil gitu ya sekalian gitu ya apa namanya atau sekalian di akhir gitu gimana gitu nanti itu yang sebenarnya bisa didiskusikan tiap kali perkuliahan gitu ya. Kalau saya waktu kuliah S3 juga lumayan bebas ya formatnya. Lumayan bebas format kuliahnya itu tidak tidak ada jadwal jam tanggal sekian UTS, ya UAS kayak gitu ya. Tidak tidak banyak syarat-syaratnya gitu ya, apa namanya. Ya, berbasis output gitu kan ya sekarang ya berbasis luaran jadinya skill apa sih yang diperlukan gitu. Kalau kalau saya dari data mining ini ya kalian bisa pakai pemrograman lah gitu ya. Kalau dipaksa semua apa namanya memahami konsep ya sebagian aja nggak sampai mendalam gitu ya pastinya ya. Itu karena kan ini ya udah sampai TA tuh ada yang fokusnya benar-benar di AI aja gitu jaringan dah lupa gitu ya. Misalnya namanya Adam ngambil mata kuliah apa namanya yang berhubungan sama eh apa ya misalnya ya sesuatu gitu tapi ujungnya nggak sekedar lewat aja gitu ya seperti itu kan ya itulah kalau kalau apa ya kalau menurut saya tiap mata kuliah itu kalau targetnya tuh terlalu banyak gitu justru nggak nyampe gitu kan ya sama kayak materi pelajaran waktu SMA gitu ya apa namanya banyak sekali yang menguap ya, dan sekarang malah lupa gitu ya kayak teori tentang kelistrikan gitu kan sebenarnya ya banyak sekali sebenarnya SMA tuh harusnya yang lebih kepake gitu ya materinya kalau dipikir-pikir ya. Apa perbedaan AC/DC kayak gitu-gitu tuh ya apa namanya apa ya benar-benar setelah kuliah saya baru
paham gitu kan ya itu ya karena ngambil elektro. Padahal itu sebenarnya diajari SMP itu cukup loh sebenarnya gitu ya materi itu. Yang benar-benar kepake ya, benar-benar kepake di nggak mesti beneran apa ya kayak anak STM atau apa itu enggak, tapi sebenarnya konsepnya itu benar-benar di yang kepake gitu. Ya, dan kayak misalnya gini kalau apa namanya arus AC itu kan kenapa kabelnya harus tetap dua gitu. Kalau salah satu aja dipegang nyetrum apa enggak kayak gitu-gitu itu kan ya. Itu kenapa nggak dari SMP diajarin kayak gitu tuh. Ya, kita kayak kemarin lihat video orang kesetrum itu kan misalnya kayak gitu. Sama lah seperti itu gitu ya misalnya apa namanya di setiap ini kan sebenarnya ada rumus-rumus gitu ya, kalau mau dijelasin rumusnya gitu, ya bisa aja gitu ya, disuruh ngitung manual ya bisa aja gitu kan ya. Tapi dari sana berapa sih yang sampai paham gitu. Tapi setidaknya kan ini ya di materi ini dijelaskan perbedaan masing-masing algoritma tuh di mana gitu kan ya. Misalnya K-means sama fuzzy C-means bedanya di mana gitu ya. Kalau K-means berdasarkan discrete ya, kalau misalnya fuzzy C-mean dia berdasarkan fuzzy logic kayak gitu kan setidaknya segitu sama. Tapi sama-sama mengukur ada centroidnya gitu ya, centroid intinya centroid kalau di fuzzy C-mean adalah apa namanya membership function gitu ya jadinya lebih kemana membership functionnya dibawa ke sana kayak gitu kan ya itu di mata kuliah fuzzy logic juga ada gitu kan ya. Gitu. Ada mata kuliah fuzzy logic sendiri tapi sudah tulus dan dapat B atau A tetap nggak terlalu paham gitu. Ada juga gitu kan ya seperti itu intinya ini juga sebenarnya luaran apa ya perkuliahan tuh kadang bersifat sementara gitu ya pas ngambil mata kuliah itu aja atau gimana tapi apa namanya ini mungkin kalian bisa catat keywordnya gitu ya jadinya ketika ketika apa namanya ketika kalian di dunia kerja siapa tahu disuruh minta tolong buat ini ada data tolong dilakukan clustering dong gitu misalnya gitu kan ya. Ya tahulah kalian caranya gitu kan ya install Python Anaconda habis itu ya tinggal import ke Pandas dan ngolah gitu. Itu bisa gitu. Jadinya nggak bingung lagi gitu. Itu menurut saya skill ini ya, skill apa namanya minimum yang kalian ini. Kalau lebih bagusnya lagi kan sebenarnya bisa memahami konsepnya gitu ya, konsepnya bedanya di mana sih gitu ya misalnya seperti itu. Association rule mining itu apa sih gitu juga ya. A priori sama FP Grout bedanya di mana sih gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Ya, mana yang top down, mana yang bottom up kayak gitu kan sana ya bisa kalian ini. Ya. Oke, itu sekalian query juga ini ya, materi baru ya. Ya nanti kalau sempat saya ganti ini ya word clustering ya. Word clustering. Arahnya ke hierarchical clustering ya. Oke, itu ada pertanyaan sampai sana. Resensi udah di ini ya, udah di grup WA ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Saya nggak tahu minggu depan masih ada kuliah apa enggak gitu ya. Nanti saya kabari via grup. Saya ya, termasuk yang apa ya, nggak terlalu ngikutin. Oke, oke sampai minggu depan atau sampai semester depan.